Kita ada gosip-gosip apa nih? Wah, gue meneliti itu dari sosmed ya. Ada hubungan antara rapper Centang Biru dengan support. Itu keren sih. Musrik. Baru 1 hari datang, gue udah setahun siaran. Lu bayangin perasaan gue. Yo, welcome back to Hip Hop Hooray, Hooray. together with me, YACKO. Dan Tumon 13. Seperti biasa Setiap hari Senin? Setiap hari Senin jam 7 malam Sampai jam sampai terserah lo Suka-suka dah. kita. Suka-suka lo. Wah, kita bakal nongol. Jadi lo buruan aja kalau misalnya lo suka, lo subscribe. Kalau nggak suka, subscribe juga biar lo bisa ngecengin kita. Nanti gue ngecengin gitu sih balik. kok. Nanti gue cengin balik. Saya Nggak suka deh. orang ini. Selamat datang kembali teman-teman di Hip Hop Hooray, di segmen yang belum kita tahu namanya apa. Nah. Tapi nanti di akhir segmen ini gue akan Membocorkan sebuah rahasia. RHS. membocorkan sebuah rahasia elit global tentang CIA banget kayak orangnya. Ini nih Menteri Penerangan Indonesia nih begini ya, Mang. Menteri Penerangan Hip Hop Indonesia. panjang juga jabatan saya tuh. Yo, ituan 13. Gue asisten aja lah, enggak apa-apa. Siap, boleh. So, di episode kali ini gue dan Yako kedatangan tamu. Dia adalah seorang produser. Yang mempunyai berbagai macam bentuk. Apa sih dia, tentakel atau apa sih, dia berbagai macam bentuk? Apa sih dia? Bentuk musik ya maksud gue. Orangnya sih gitu-gitu aja. Warna gitu. dong, warna Oh, musik iya. dong. Masa bentuk bisa segitiga, bisa bulat orangnya Ya kalau bisa gitu. sih kalau lo lihat dari bolongan ini apa namanya troskop kan juga bulat jadinya. Dia adalah seorang produser yang berasal dari Malang dan Bali, kemudian merantau ke Jakarta. Ya, betul. Dia musiknya lebih kemana sih kok sebenarnya kok? Nah, itu gue juga nggak tahu sih karena dia punya banyak warna. Oke, gue pakai warna kan akhirnya. Keren. Dia punya banyak warna. Nanti kita ngobrol aja langsung sama dia, ya gak? Kita panggil aja orang langsung ya. Panggil aja langsung. Everybody give it up for Mustang. Sorry. Kita di sini ini menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Jadi pakai pelindungnya dulu, Mas. Oh betul. Sorry ya, kita orangnya taat aturan banget. Terima kasih. Membiayai elit global. Silakan. Mau dua. Oke. Di sini boleh. Dia ada jomblo. Gue tahu nih arahnya pasti mau ngecengin gue soal kejombloan ini. Teman-teman, kita sudah kedatangan Mustang. All I wanna do is do my thing. Jump it on the beat that makes you bang. Holla, holla, I'll make you sing. 2, 3 bulan saya do the right thing. Teng, apa kabar, Teng? Baik, Vi. Ini pertama kali lu K-popper ya? Pertama kali juga ke hip hop Hooray. Pertama kali lo nyelubung jadi anak hip hop. Yo, hip hop banget sekarang gue. Ngeri enggak? Ngeri sih gue. Mas hip hop tank sekarang Masih namanya. hip hop tank. Udah bukan master. Jadi teman-teman, Mustang ini sebenarnya mungkin teman-teman udah sering denger ya namanya. Udah sering berada di balik bukan di balik ya, sebenarnya orang the mastermind behind segala UPI. Berbagai macam Di lagu lagu apa? lah. Di lagu gua ada banyak sih dia, ada anti Yang kemarin Kikit ya kan? Kikit, ada Buta, ada Lesror. Iya. Lagu kita berdua juga yang Antihero. Antihero. Bener, kita pertama kali satu track tuh yang produce dia Oh nih. gitu ya? Wah, mantap. Thank you loh. Kehormatan bagi saya tuh. Thank you. Kehormatan bagi saya tuh. Dan dia juga yang mixingin lagu On My Mind. Betul. Pertama kali pertemuan saya dengan Mustang. Pertama kali kita kenal itu. Benar-benar di Always on. Asa. Udah lama kayaknya ya. Udah lama. banget. Teng, lo aslinya tuh bukan dari Jakarta kan ya? Bukan. Dari Bali. kita tuangin dong biar buat iya, Mustang, boleh. biar Mustang gak kaku-kaku banget. Oke. Mari Gua kita kira props tuangkan. doang ini. Enggak, tadi Terima udah kasih. ada Ditangin ini. gak ya aku lagi. Wih, pusap. jangan dong. Jadi perabot. Jadi perabot. Oh ya, Mustang selain produser, selain penyiar juga di salah satu radio swasta, dia juga host juga di salah satu program ya. Betul. Cheers dulu kalau gitu. Bunyinya cring. Wih, rame. Ini adalah sirup marjan, teman-teman. Waktunya Marjan, waktunya rayakan. Mau dekat lebaran kita
Lebaran sebentar lagi. Cuy. Teng, Oke, mungkin ini klise nih, Teng. Tapi gue mau nanya nih biar teman-teman juga pada tahu. Kenapa nama lu Mustang siapa kan? Tulisannya kan Mustang gitu Yes. ya. Apakah singkatan dari musrik dan tangguh atau kenapa lu pilih nama itu sih? Itu keren sih, musik dan tangguh. Musrik. Oh iya, musrik. Gue dengarnya musrik loh. Musrik Beneran. emang musrik. Iya, musrik dan tangguh. Musrik, kan? Yoi, jelas Oke. musrik. Kenapa lu milih nama Mustang? Apa mas? Ada 2 jawaban sebenarnya. Gue butuh dua-duanya. Oke, yang jawaban aslinya adalah Jangan yang asli dulu, yang satunya lagi. yang asli lebih lucu sih. Oh iya udah, oke. Oke. Itu Siap-siap ketawa. gue punya ponakan, umurnya 5-6 tahun cewek, Oke. dan dia tuh belum bisa ngomong. Maksudnya bisa ngomong cuma seadanya aja. Oke. Terus dia manggil gue tuh Mas Ang. Oh. Mas Angga. Ya kan gue orang Jawa Timur kan. Mas kalau Ang. Mas Ang. Mas Tang gitu. Oh, Mustang. Gue kira lo kayak yang pembalap gitu, terus Mustang akan cepat gitu. gitu ya. Ini jawaban interviewnya. Jadi gue itu Oke, butuh sesuatu nama yang simbolik dengan speed, karena genre musik basic yang gue bawain adalah drum and bass. Itu versi interview. Versi interview. Ini kita lagi interview apa lagi apa? Iya. Lagi dua-duanya lah. Dua-duanya. Jadi kenapa dia pilih nama Mustang? Karena ngeng. Gas. Tapi terus ya. itu di tahun berapa lo akhirnya memutuskan Mustang adalah alter ego gue untuk bermusik? 2010. Wow, lama juga ya. Iya. Wah, 1 dekade Mustang telah berdiri. Selamat ya, men. Wah, kapan konser? Konser tunggal. Beer on me. Ya, ini minuman on me. Siap. Baru juga dituangin udah on. Jadi Mustang itu udah 10 tahun. Kalau boleh tahu udah berapa album dari seorang Mustang nih? Album 2, EP ada 8. Wow. IP 8. Wow, Gue nggak iya. nyangka sih itu udah 8. Iya, 8 Dan IP. itu diceritain boleh nggak? Maksudnya kan lo bermula dari drum and bass. Yes. Tapi kesini-sini kayaknya nggak cuma drum and bass yang lo explore ya. Betul. Nah EP lo itu isinya musiknya warnanya apa aja tuh? Kalau untuk EP mostly drum and bass. Oke. Ya, oke. untuk anak album pasti campuran lah. Pertama kali project dengan Anda juga di album pertama. Itu album pertama itu. Album pertama. Tapi Setelah 4 EP. Itu pertama adalah Mandala berarti ya? Album pertama itu Monomyth. Monomyth. Oke. Kedua Mandala berarti. Mandala. Oh, oke. Itu setelah 4 EP baru album. Yes. Wow. Karena mungkin keuntungan produser ya, dalam artian gue bisa lakuin dan gue bisa put pressure ke diri gue sendiri. Misalkan gue harus bikin drum seperti ini, seminggu ya jadi drum. oke. Kan vokal, chopping, sample dan lain-lain semua udah banget tersedia. Jadi nggak ada alasan buat produser nggak bikin apa-apa sih. Emang males aja sih. Nggak ada alasan buat produser nggak bikin apa-apa. Atau beatmaker gitu ataupun gue ngeliatnya kemana sih situ? ataupun siapa gitu. Nah, ini karena lo membahas beatmaker, mungkin beberapa teman-teman juga belum terlalu mengerti perbedaan antara beatmaker dan produser tuh. Kalau menurut seorang Mustang itu apa sih, men? Kalau kita ngomongin beatmaker, menurut gue tuh PR lu sebagai beatmaker bakal berhenti seandainya lu udah nemu rapper. Oke. Jadi dalam artian lu punya beat beberapa bar dan lu udah ngerasa nyaman dengan beat itu, terus lu oper ke rapper ataupun siapapun yang lu ajakin collab. Di situ pekerjaan lu udah hampir selesai. Oke. Karena lu sedikit menyerahkan semuanya ataupun berdiskusi dengan sang rapper. Oke. Kalau lu produser, lu pasti bakal tektokan ataupun ke rapper ataupun ke koleban lu untuk diskusi. Gue maunya kayak gini bagian depannya intronya. Lu jangan isi rap dulu di sini ya, gitu. Oh, Karena diskusi. Kalau beatmaker kebanyakan gue punya beer. Oke, Beat. oke, Cil. Gue punya beer langsung dioper aja. Ya. Menurut gue ya nih ya. Oh tapi berarti lo sendiri pengen disebut sebagai beatmaker atau produser? Musisi. Itu bukan jawaban yang kita tanya. Kamu jangan macam-macam nih. Ini pilihan ganda, kamu jangan milih C. Gue lupa kalau ini sama ya. Ini atau konten B. saya. Ya. Kamu jawab. Masih kebiasaan acara Aku radio megang nih. botol lo ini. Aduh. Takut boleh nggak sih takut di sini? Takut boleh nggak sih ini? Lu lebih nyaman disebut sebagai seorang beatmaker atau sebagai seorang Pilihan ini ya? produser? Iya.
produser jelas. Jadi lo lebih suka Dan berdiskusi. mungkin tambahannya kalau misalkan kita ngomong produser, yang notabene adalah ngebentuk dinamika lagu ya. Karena image-nya adalah produser itu dance music ataupun DJ ya Mbak ya. Jadi kayak emang image yang terbentuk di masyarakat. Iya. Padahal produser tuh lebih dari itu menurut gue. Karena dia yang bertanggung jawab tentang intro sampai outro sebuah lagu. Oke, nice. Menurut gue gitu, menurut saya. Oh. Tapi pernah nggak lo di kondisi lo dihubungi oleh seorang talent gitu ya, terus gue mau lo jadi produsernya, tapi pada saat pengerjaan lo input apapun nggak didengerin? Pernah. Nah itu gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Terus ya nggak jalan bareng akhirnya. Jalan bareng kan biasanya kalau emang orang datang kayak gitu mereka bayar gue. Oh. Oke. Bukan project. Oke. Kerjaan aja. Kerjaan itu. aja Oke, gitu. oke. Kalau karena gue tahu orang datang pasti diskusi. Berarti kita ngomongin project. Oke. Ya beli putus aja kalau begitu Mbak kadang-kadang. Oke. Tuh itu kerjaan Kamu aja. terakhir aja. putus kapan tapi? Udah tambah lagi. Lama nih kayaknya katanya. Bisa 3 jam ini kalau ngomongin asmara. Tolong. Ini ada asmara nih, menarik nih. Gue mau bahas. Bukan. sih. Kan ada as, ada ma, ada ra. Jadi gue mau bahas nih, karena lu kan juga membentuk satu label baru ya. Label lo namanya adalah? Namanya dia Samaran. Iya, gue mau bahas samarannya, tapi labelnya adalah Goodfellas. Goodfellas. Nah, Yes. di Goodfellas itu kan lu memakai nama samaran justru, Yes, bukan yes. Mustang. Bukan. Apa yang akhirnya bikin lu membuat satu image baru lagi dibanding memakai nama Mustang? Kalau kita ngomongin dance music kayaknya lebih sangat terperinci banget ya soal genre ya. Oke. Kayak misalkan gue mainnya R&B gitu. Gue udah kayak di tengah DJ set nggak mungkin tuh tiba-tiba gue masukin lagu house. Oke. Bakal moodnya ambient ruangan bakal berubah. Karena secara nama lu udah R&B gitu ya. Oke. Misalkan lu udah booking gue samaran, nggak mungkin gue mainin lagu drum and bass di situ. Oh, jadi lu pakai nama baru ini untuk memainkan sesuatu yang nggak pernah si Mustang musik mainin. Nggak bakal bisa dimainkan oleh si Mustang. Jadi ya udah membelah diri menjadi suatu suatu Betul. alter ego baru gitu ya. Orang pertama yang komen tentang gue bikin samaran Mbak Yaku. Oke. Gue juga sering komen tapi nggak lu dengerin. Ya kok aja lu takut. Respect. Gue ngomong apa emang? Tuh, semua tuh studio bener. Iya. Itu. Iya, itu pada iya tuh. Iya kan? Lebih ketakut ya, bukan respect ya. Kita semua sama. Ya paham. Dia memang dominan di sini. Di mana-mana. Di mana lah? Nggak bisa ngelawan ya. Bahkan kalau nggak ada orangnya pun gue takut. Tadi udah ada Goodfellas, satu label yang lu bikin memang fokusnya di house music. Lu pakai nama samaran. Nah, as a Mustang sendiri nih. Yes. Gue liat kan lu banyak banget cross genre gitu ya. Lu nongkrongnya juga sama siapa aja gitu. Lu banyak banget kerja sama entah itu penyanyi, entah itu rapper. Nah, yang mau gue tanya, apa yang akhirnya bikin lo memutuskan untuk akhirnya melakukan kolaborasi atau approach ke teman-teman yang rap atau teman-teman yang nyanyi? Apa yang jadi opsi buat lo akhirnya harus kesana gitu? Kalau soal kolaborasi dengan penyanyi ataupun rapper itu karena gue ingin mempermudah pesan yang gue bawain. Oke. Karena di Indonesia culture musik instrumental masih belum bisa diterima dengan mudah. Okay. Jadi ada kebutuhan kata di situ. Aku cinta kamu. Bukan cuma dikasih major doang gitu. Karena interpretasi major pun juga pasti bakal beda-beda tiap orang. Gue cuma pengen mempermudah buat lo Penyampaian pesannya. Ya, betul. Gitu ya. Itu doang sih sebenarnya. Sesimpel itu ya. Yes, karena gue nggak bisa nyanyi. Kalau gue bisa nyanyi, gue sendiri yang nyanyi. Kalau gue bisa nge-rap, gue yang nge-rap. Oke. Tapi nggak mau. Untung lu nggak nge-rap jadi gue diajak. Iya. Gue juga nggak mau nge-rap ntar didis sama mereka berdua. Kan gue yang takut. Tapi lu ada punya kriteria khusus gak sih orang yang mau lo ajak kerja sama tuh harus A, B, C atau misalnya sesuai dengan apa yang lo mau? Lu punya kriteria gak sih? Ada Apa tuh, men? sopan. Kok apaan? Lu ajak kerja sama marbot Gimana? masjid kalau mau sopan. Sopan. Sopan tuh kalau gue lagi datang ke ruang kelas anak gue gitu ketemu guru itu gue sopan tuh. Iya, paham. Selamat pagi.
Tolong jawab gue dengan baik, Mas. Sopan is the key. Oh, attitude berarti. Attitude. Gua nggak bisa tuh seperti tadi yang Mbak Yoko bilang, kalau udah dia nggak dengerin gue ngomong, nggak bakal bisa tuh gue kalau sama dia tuh untuk collab ya. Kalau kerjaan ya, mari ayo gue kerjain. Cepat kalau diskusi, Oke. susah juga nih. Berarti harus ngeklik dulu ya dari ngobrol juga harus enak gitu kan, untuk benar-benar project yang Betul. yang mungkin yang tidak melibatkan money gitu. Tapi jarang sih Mbak, gue dapet project yang nggak ngelibatin money. Harus selalu dapat melibatkan money ya. Maksudnya seenggaknya tujuan gue dari bikin lagu adalah kita dapat data statistik listener misalkan. Tujuannya emang yuk sharing bareng. Oke. Gitu. Alright, Itu teknisnya biasa gimana, Teng? Begitu once lu nggak klik lah nih sama si A. Yes. Biasa teknisnya gimana? Apa kalau langsung, bro, studio gue kita bikin lagu, atau biasanya lu kirim draft nanti baru workshop bareng, atau gimana sih teknisnya? Kalau DM Semakin kesini sih draft dulu sih biasanya. Semakin kesini tuh gue siapin lagu. Terus gue tahu nih yang gue perlu sama Mbak Yaku nih. Ya langsung lagu jadi draft aja gitu, 50% atau 40. Mbak, apa kabar? Lagi ngapain nih? Kalau santai gue telepon bentar ya. Gue jawabnya cuman apaan? Nah, Kenapa kamu? gitu jawabannya tuh. Itu jawabannya. Gini aja nyariin lo gitu. Tadi salah gue. Gini aja nyariin lo. Iya Mbak, sorry. Gak jadi deh gue collab. Gue punya utang sih sama dia, belum selesai. 3 ya. Gue ingetin nih. 3. 3. Gak respect. Lu berani-beraninya ngecengin aku di kontennya aku sendiri lo ya. Ngingetin. Reminder. It's Reminder, okay. Oke. Nah tapi kalau ada nggak sih lo rapper atau siapapun yang pernah lo ajak kerja sama terus lo nyesel gitu, Teng? Banyak tuh. Kenapa biasanya gara itu bisa terjadian, men? Ya karena emang ternyata nggak nyambung. Oke. Emang nggak nyambung aja gitu. Banyak men, kayak misalkan lu pasti juga collab tiba-tiba tengah kayak beda ya. Misalkan gue pengen ngebahas minuman, ternyata dia enggak, minumannya harus di Jaksel gitu. Enggak dong, minuman harus. Jadi yang lu maksud anak Jaksel apa gimana sih? Enggak ada yang terpergi di sini. Oh. Contohnya, jangan bikin gue didis nih. Malu nih. Jakselnya bagian mana tadi maksudnya? Kemang. Nah ini kita di Kemang. Langsung nih. Jadi biasanya itu yang aku tanyakan kejadian justru di proses ya. Betul, di tengah proses justru. Hmm. Karena mungkin ada beberapa temen yang emang enak buat temen, nggak enak buat kerja. Oke. Ada aja begitu pasti. Hah? Lu? Iya. Lu enak temen. Oke. Tapi tetap proyeknya akhirnya kelar. Bisa dibilang 50-50 Mbak. Oh ada yang kelar. Ada yang mandek, ada yang mandek, enggak. ada yang jadi. Kalau udah jadi ya udah biar kita aja. Soalnya kalau misalkan kita nggak nyambung sama si rapper ataupun si vokalis, kita yang effortnya lebih banget. Kayak tiba-tiba gue harus nambal bagian sini, misalkan suara nggak enak terus dia nggak mau take, ataupun ini udah enak kok bro gitu, sementara kan kita punya standar ya. Ya kadang nggak nyambung aja. Lu nggak mau giniin batu deh, batu. Kan gue orang Jawa sopan. Oh. Jadi maaf. Tapi ngomong mas, di belakang nanti. Tapi dia. ngomong di belakang lebih nggak bagus kan. Ya, aku emang gitu ya aku. Teng, itu kan kalau misalnya lu di tengah jalan terus nggak nyambung gitu ya. Nah, kalau misalnya ada nggak yang kayak lu udah ngobrol, lu asik men, vibe-nya udah ketemu, udah klik gitu, tiba-tiba kayak Yako gini gitu. Kerjaannya nggak kelar, bukan kayak Yako, maksudnya kayak nggak ada feedback. Jadi gue salah. Lah gue pusap dulu deh. Jangan ada apa lu ini. Gue diplototin jadinya. Dilirik kan lu. Gitu. Nggak, maksudnya yang nggak ada feedback gitu. Banyak gak kayak gitu? Banyak juga. Nah itu biasanya kalau kayak gitu apa yang lo lakuin? Yang apa-apa sih. Ya cari lagi yang lain. Oh nggak, bukannya malah lu kejar. Jadi gitu. lo mau cari lagi yang lain. Proyek kita belum selesai, kalau mau cari lagi yang lain. Selalu aku. Mengapa selalu aku yang Nah itu biasanya kalau itu kejadian, apakah lu bakal terus mengejar, karena lu pasti punya deadline dong, lu punya timeline dong. Iya betul. Akhirnya lu bikin project baru kah, atau tetap di stick yang ini dulu, gue kejar dulu deh sampai dapet gitu. Itu gimana sih? Kalau treatment khusus gue punya satu lagu yang emang gue nyaman banget, gue cari pengganti. Langsung tuh pasti. Karena gue selalu yakin
lagu suka nggak suka bukan karena nggak enak, cuman karena nggak nyaman di frekuensi lu gitu. Selera ya berarti. Selera. Keren. Dewasa lu kadang-kadang lu. Iya, gue pindah komputer sekarang. Pindah tongkrongan gue. Ke barat. Tongkrongan gue baru sekarang Mbak. Ke barat. Penuh pressure di situ. Terus pressure. Ada nggak perbedaannya gitu nongkrong di barat sama di selatan? Mental sama kuping. Jauh mental sama kuping. Jauh. Di situ skill nomor 20 lah ya. Oh, skill nomor 25. Oh iya. Tim skill 20 dong ya. Salah lagi mau jawab apa lu? Nah, gue udah tahan. Tank, tapi dari lu bisa atau pernah ngitung gak sih total berapa banyak proyek kolaborasi yang udah pernah lo lakukan, entah itu sama rapper atau sama penyanyi dari awal 2010 lu pakai Mustang sampai ke 2020, lu bisa ngayal nggak kira-kira udah berapa orang yang ngisi lagu lu? Kayaknya nggak banyak ya. Masa sih? Iya, nggak banyak karena lu banyak instrumen juga ya. Iya betul. Oh, oke. Dan gue kayaknya kurang bisa cepet adaptasi sama orang baru deh. Jadi gue daripada cari, misalkan nih gue punya lagu nih, gue butuh cewek yang energik, ya udah nomor 1 udah mah ya, gue nomor 1 yang pasti. Basa-basi respect. Bantuin gue dong. Nah, lu yang gak respect men. Mau no komen di situ. Usaha boleh dong gitu sih. Jadi lu lebih prefer yang ada emang udah lu tahu aja orangnya gitu ya. Yang udah Karena gue jam pengen bekerja. punya cita-cita deh, kayak gue pengen at the end nanti gue pengen konser itu bener family gue, dan emang satu lagu sama banyak 5, sama lu 5, sama siapapun 5. Jadi emang 1 jam itu emang punya kita gitu. Daripada gue harus cari-cari baru lagi. Seru. Per lagu ganti orang gitu, kayak gue mikirnya kayak, Konser kekeluargaan berarti ya. iya. Seru. Pinginnya sih Amin. bocor kan ini ceplosan. Amin. Nggak apa-apa, berarti itu proyek yang akan salah satu mimpi lo ya. Betul. Kapan tuh kira-kira bakal terlaksana? Kayaknya sih deket-deket ini sih Mbak. Keren. Wah, deket-deket ini? Kok gue gak dihubungin? Tadi lo bilang 5. Salah lagi. Tadi kata 5, belum baru gue dihubungin juga enggak. Lu baru 1 hari dateng, gue udah setahun siaran, lu bayangin perasaan gue. Oke, menarik sih. Dalam waktu dekat, itu dalam tahun ini, Teng? Kayaknya enggak. Oke, tapi tahun depan ya, saat Iya, tahun pandemik ini setelah Amin, berakhir, jadi amin, akan amin, lebih amin. enak karena Yes. dapetnya mungkin ambience juga akan lebih dapat sama penontonnya nanti ya. Betul. Ya target Mbak ya. Target. Bocoran dong, kayak apa lo pinginnya, kayak di mana gitu, terus gitu skillnya seberapa gede ruangannya, atau mungkin lo dengan ada instrumen apa aja gitu. Kalau Stop. Gue kasih tau dulu bocoran nama lo. Oke. Jadi dia nanya buat ngundang lo di Flav tahun depan. Jawab yang bagus. Warnanya orange. Ya dong. Warnanya orange. Oh, Kayak gini pantesan nih. pakai baju ini ya. Sengaja. Ya. Siap. Masuk. Tongkrongan baru boy. Sikat. Lagi. Semua gini. Presentasi lagi coba. Semua gini. silakan. Warnanya orange. Bisa virtual, bisa live. Oke. Tapi yang gua bawa adalah ambient. Bakal ada berapa player tuh di situ tuh? Untuk playernya cuma 3 orang. Brain, piano, dan bass. Woi, mantap. Itu doang sih. Cuman jadi bisa minimal dapat gigs yang medium ataupun gede bisa gua bawa. Tapi dengan kondisi seperti itu, dengan lo punya banyak alter ego, itu musik apa tuh nanti yang akan ada di situ? Saksikan terus ya. Kita kembali setelah iklan berikut ini. Jadi sedikit banyak itu kayak mimpi lu lah ya buat Target Keinginan, gitu tepatnya. target. private Nice. konser lah nih men ya. Wah keren sih kalau bisa kejadian men. Pasti sih. Seru. Bismillah ya. Amin. Dari sekian banyak orang yang pernah lu ajak kerja sama, kasih gue top 3-nya yang lu paling klop sama siapa? Yang ada di sini nggak usah lah ya. Gak usah. Oke. Sebentar ya. Boleh kasih saya waktu sebentar. 2 hours later. Enggak harus penyanyi kan? Enggak. Enggak. Oke. Siapa aja? Yang nggak ada di sini OSGD. OSGD itu salah satu partner gue yang Opi. Opi itu Ya. pasti nyambung. Opi memes itu. Opi mem, So, OSGD oke. mem. Dia orang yang tahu. Misalkan gue baru bikin kick doang nih, dek, dia udah tahu nih. Arahnya kemana? Arahnya kemana? Wow. Sebelumnya lo kan bukannya ada project sama dia juga ya? Yes. Apa namanya? Jurassic. Nah itu gimana tuh? Ntar lagi mau ada single juga.
Dia masih ada waktu di sela-sela ngerjain memes itu. Jadinya digabungin kayaknya nih nanti nih. Iya mungkin, ya nggak tahu kita nanti. Jadinya genrenya M&M's. Memes dan music. Gawat. Bisa. Bisa. Enak ya ketemu rapper gini, semua kata bisa dimainin. Oh jelas. Sering-sering kesini. Jadi cengan. Nomor 2. Oke, yang kedua let's say Sailor Mani sih. Sailor Mani ya. Gemat. Gua sangat nyaman sama frekuensi suaranya dia tuh. Dan sama anaknya juga bercanda di luar musik juga ya gila aja itu anak kayak gitu. I agree. Setuju. Emang seasik itu anak. Ya, nggak ada Ceritanya basa-basi ya kan gitu. Betul. Sopan banget. bright banget gitu kalau dia masuk ke ruangan gitu jadi Iya, suasananya. Sopan banget pokoknya. Betul. Sopan banget. Syarat tuh Sailor Mani. Terus siapa lagi ya? Udah sih kayaknya itu aja deh. Itu top 2 lu ya. Yang paling klop menurut lu. Karena mungkin gue bergaul di luar dan dalam musik ya. Misalkan nggak ada perlu pun juga gue nyamperin mereka gitu misalkan. Karena lu udah kasih gue jawaban top 2 lu yang paling klop, gue juga butuh jawaban top 2 lu nih yang paling gak klop. Jebakan Batman. Yang kurang cocok akhirnya lu kayak kita nggak bisa kerja sama nih atau kayak nggak cocok. Oke, satu Fandi. Tapi di album lu kan ada men asik ya banget. Ada. Oke. Emang ada, cuman nggak klop aja. Emang Bacot aja mulutnya. Ya lu tahu Fandi kan? Iya. Iya nggak sih? Lu udah push kayak dia kayak gimana? Jawabannya juga. Iya. Jadi tuh. Iya. Gue ngirim dia track tuh 7 men. Di FMC. 1 doang yang digarapnya. 1. itu di album Mandala ya. Mandala. Itu gue push banget sampai keringetan gue push. Nggak bohong gue. Susah sih. Pandi. Syarat tuh di FMC ya. Iya, parah ya. Emang nggak cocok aja gue sama dia. Tapi kalau di floor enak ya, dia lagi MC gitu. Apaan dia nyanyi? Setiap gue di floor nyanyi awal adaku nggak cocok kan? Iya benar. Iya kan? Kalau sama Yakult kalau nggak gini, where is KO where you at? Gue dicariin ya kan. Kalau sama Yakult kan enak kan, dia spitting rhymes gitu. Jadi di saat gue main gelap dia tahu. Dia enggak gelap terang bawalah daku gitu aja semua men. Gimana nih? Orang emang gila sih. Iya, emang nggak bisa aja sama dia. Oke. Sama musik ya. Nomor 2, Kayaknya udah deh. Gak bisa. Respect aja sih. Banyak sih sebenarnya. Banyak yang nolak men, serius deh. Apa? Banyak yang nolak. lo pernah nolak? Oh kalau gue Lonya? nggak pernah nolak. Bener? Cuman nggak ikhlas. Beda. Kalau nggak ikhlas tapi lo tetap datang gitu ya oke men datang ke sini gitu. Iya, tetap gue kerjain. Cuman kebanyakan involve-nya beda. Kayak minum nih, Pi. Ya gitu aja udah kayak. Kaku lah ya. Kan adanya sama waktu tuh gue ke tempat lo kayak gitu. Lagi gue udah jauhin lo padahal gue udah jauhin lo. Jadi cuma satu nih yang gak klop nih. Iya nggak klop. Atau banyak gak bisa lo sebutin aja. Respect. Iya sih banyak nggak klop kan. Iya. Banyak karena mungkin drum and bass itu mungkin banyak yang setuju dengan ini. Itu emang belum buat everyone gitu loh. Jadi begitu gue ajakin collab, mereka dengar suara hi-hat yang sekencang itu. Asing memang sih. Asing. Tapi ada contohnya nih. Ini sebelah nih tadinya nggak nyaman. Sama, gue gak nyaman. Nggak nyaman. Gue inget banget waktu itu pernah waktu Run baru keluar kan. Gue bilang, Pi, lu kenapa ngapain Run sih, keren lah. Aduh gue belum nyaman, belum apa sih lo bilangnya kayak belum dapat nih gitu. Gue masih nggak takut nggak ini gitu. Karena pertama kali gue bawain Run orang bubar kok. Nah itu baru mau gue ngomong tuh. Iya tapi at the end of the day kalau lo kan selalu menurut gue lo rapper yang dapat gitu lo soulnya. Pas lo bawain Run kelihatan gitu energinya keluar gitu dan I think that's gonna be perfect for you gitu. Run, yeah you better run when you see me run. Makanya gue selalu yang udah bawain aja dan akhirnya lo tahu sekarang setiap kali Run dibawain semua pada wah happening gitu. Dan lagunya selalu pakai nama anti-hero ya. Iya benar. Karena vibe-nya sama. Dan menariknya lagu itu adalah lama banget gue ngerjainnya. Lama banget. Sampai kayak gue berhari-hari gitu di studio rumah ya. Pi udah belum gue lagi ngayal. Gue pasang terus tiba-tiba bini gue datang.
kok lu ngejar lagu dangdut sih sekarang kayak gitu. Karena masih cetak gitu. Putri. Kok lu ngejar lagu dangdut sih Beb kayak gitu. Putri. Bukan. Gue WhatsApp nih Putri. Tapi benar, gue nggak nemu nyawanya bagaimana sampai dia ngasih gue beberapa referensi. Oh, si Kate tuh kayak gini, gitu sih. Jadi gue juga gara-gara main sama dia, gara-gara main sama lu, akhirnya gue jadi belajar gitu, dapat knowledge baru. Oh, ada tuh drum and bass ketemu rap, dan ternyata ini satu frekuensi baru yang menarik sih. Iya. Menarik dan seru juga, capek sih. Capek. Kalau speednya ngambil full temponya capek. Kebanyakan rapper ambil half time-nya aja. Jadi gue setuju sama apa yang lu bilang bahwa mungkin di beberapa orang ini sangat masih asing gitu ya. Berarti lu mesti memperbanyak part ini nih Teng, biar maksudnya masyarakat entah itu rapper, entah itu siapapun di luar sana akhirnya jadi lebih banyak denger track-track seperti ini mungkin Teng. Betul. That's why gue come up with ideas speed soul music. Apalagi Apa tuh? Itu campaign gue buat ke semua teman-teman bahwa itu soul music basicnya. Soul music. Soul music. Cuman gue tambahin speed di atasnya. Oke. Jadi semua temponya kayak orang cakakan yang emang soul music aja orang ngejam. Cuman imajinasiin pakai ketukan drum and bass. Oh, jadi ibaratnya mood di lounge lo bawa temponya naik gitu ya. Tempo nggak naik, tempo sama. Cuman ketukannya ketukan drum and bass. Oke. Tempo sama. Soul music. Speed soul music. Speed soul. Ini udah music. ada nih, udah lo mulai rilis nih. Sudah. Gua remix Sonja, terus beberapa remix belakangan ini gue udah mulai introduce. Dari album Mandala juga gue udah mulai introduce speed soul music di situ. Oke. Jadi mulai sekarang masih remix ya? Masih remix. Oke. Masih Nantinya remix. lo akan produce nih yang bener-bener original speed soul music ya? Yes. Kayaknya Siapa yang akan lo kolaborasi? bulan depan deh kayaknya deh. Bakal Udah ada ada. The Original Speed Soul. Berarti lu lagi mempersiapkan sesuatu dengan speed soul music ini. Betul sekali. Akan ada apa Teng? Album ketiga. Woi, kita bisa ya lo kan ngomongnya ini di pertengahan tahun 2020. Kira-kira teman-teman ini bisa dengar kapan tuh? Nah, sekarang bulan apa? Bulan Agustus. Bulan depan bulan September. September ya? Album langsung. Oh, no, single. Oh. Single dulu. Gua tis dulu. Kolaborasi dengan salah satu vokalis. Oh, nice. bocoran dong, di sini biasanya bocoran. Cewek cowok. Cowok. Oh, Bocoran dong, biasanya di sini Boleh bocoran. nih. Boleh nih. Dia 2 kali lo ngomong bocoran dong. Bocoran bener sih. dong, biasanya di sini bocoran. Iya. 3 kali tuh. Sama Manuel. Wah, Manuel. keren banget pasti. Oh my god. Dan si Manuel tuh komentar pertamanya, "Teng, sama kayak lu sama." Kalau banyak aku udah emang di elektronik ya. Ini gimana cara ngisinya? Kayak terlalu terpaku sama snare, Mbak. Iya enggak sih? Tak. Oh, tapi Manu tuh ini sih menurut gue Dimakan. apa ya, dia walaupun memang pertanyaan pertamanya di situ tapi orangnya ngulik sih. Ngulik. So, wah, I can't wait the result sih. Iya. Outcome-nya kayak apa pasti Dan keren dari banget. antara beberapa orang yang gue cekin collab, dia yang langsung ngasih master vokalnya. Wow. Langsung kasih, "Ini Teng udah jadi." Hah, udah jadi. Gua kira bakal kayak, "Oke, ini draft, terus ini feedback." Nggak ada feedback gue. Aman tuh ya. Aman aja. Emang susah kalau tenggorokan ya. Udah emang bawaannya dia punya space gitu loh. Ya. Di sini. Mungkin yang wondering Manu ini siapa, lo cari aja Instagramnya @manutize ya. Fat future little misdemeanor. Tap gripping my sanity just to see her. For the same from Starbucks, stay wrong. Different views, try different dimension. Monetized, dia adalah salah satu vokalis dari grup band bernama Coco Blue. Coco Blue Music sekarang lagi mau solo karir. Ya. Dan ini berarti langkah pertamanya dia solo di album lu nih men. Iya. Keren. Yes. Dengan speed soul music yang bukan dia banget nih ya. Bukan dia. Tapi soul tetap soul, mau dikasih Soul. speed juga. Tapi gue selalu senang sih ngelihat orang-orang yang mau explore. Yes. Gitu loh, karena menurut gue suatu proses untuk dia menemukan enaknya di mana, jati dirinya di mana, atau dia bisa kemana aja tuh ya dari proses itu. Betul. Dia explore ini itu. Dan gitu. emang itu nggak bisa dipasain Mbak ya. Iya, Iya nggak sih, iya, emang iya. SDM-nya aja. Ha-ha. Ada beberapa Setuju, orang yang setuju, emang ya explore di situ aja maunya. Ya, atau ya kupingnya emang cuma bisa dengerin Ya, itu aja ya. kayak Comfort contohnya- zone lah ya. Iya, kayak Mas Haru Macang tuh manajer gue, dia nggak bisa dengerin apapun selain hip hop.
Oh iya Mak Mas Harup. Dipaksain. Sedangkan apapun kan musik lu drum and bass kok. Maksudnya musik lu elektronik banget. dia banyak. cuman inilah kenapa gue stick sama manajemen gue saat dari tahun 2007. Dia waktu gue bilang pernah nih gue bilang kalau aku tiba-tiba mau ke misalnya ke rock gitu, nggak apa-apa, yang penting kalau kamu suka, kamu bahagia, aku tetap ada di belakang kamu. Keren. Macang, shout out buka baju Macang. Yo. Wah Macang itu emang kayak figurnya emang figur apa sih, figur kayak gitu men. Sekali doang punya kenangan sama Macang itu, kita ke Kayak Island. Wah, seumur hidup baru pertama kali itu gue setenang itu gue luar kota. Kayak gue nggak mikir apapun. Pokoknya udah ini ya, Iya. apa pikirannya udah santai aja gitu, udah Iya kayak with the flow biasanya kan gitu. kayak Jackson jam berapa nih? Terus gimana? Pikiran kan. Sama dia enggak ada. Tenang banget berangkat, tenang, nyampe di sana tenang. Padahal ini telat pesawat nih. Di cancel pesawatnya padahal. Tapi tenang. Oh iya, lo mestinya ikut tuh. Iya. Saya kerja udah. Iya. Oh iya. Jadi mestinya ikut. Iya. Ganti topik, saya benci pembicaraan ini. Saya nggak bisa berangkat soalnya. Bagusnya flownya putih men, pasirnya men. Gitu. Oke, Mustang akan rilis single terbarunya, bagian dari album Speed Soul Music-nya bersama Manu, insya Allah di bulan September ya Teng. Yes. Ditunggu Semoga. sangat men. Terima kasih Sukses. Yo, Thank you, Mbak. Thank you, Mbak. tapi sebelum lu cabut dari segmen ini, gue mau ajak lu untuk bergogon nih Teng. Gosip-gosip Underdeal. Yo, masih di Hip Hop Hore. Kita sekarang masuk ke segmen Gogon Gosip-gosip Underdeal. Kita ada gosip-gosip apa nih? Wah, kayaknya lagi rame nih Pi, yang gue meneliti itu dari sosmed ya. Ada hubungan antara rapper Centang Biru dengan support. Ada hubungan? Nah itu makanya sebenarnya gue jadikan pertanyaan. Sebenarnya ada nggak sih hubungan ya antara rapper Centang Biru dengan support? Support ke scene? Iya. Ada aja pertanyaan lu. Nah, makanya itu gue pengen ngulik sih gitu. Kayaknya lagi seru banget gitu loh diomongin. Lo kalau Centang Biru itu, nih makanya nih gue pengen denger dari lo tadi. Mustang juga ya. Lo dengan dulu sih. Ya karena lu kan outsider. Oh, iya. Gue pengen dengar sudut. outsider. Iya maksudnya kan lu ya elah. Dah. Ini siapapun ya, bukan hanya rapper ya. Cuman kalau di konteks kita kan ini karena acara hip hop gitu. Nah itu dengan Centang Biru, lo udah punya Centang Biru itu kan berarti lo kayaknya semacam recognition gitu, Iya. simbol gitu. Terus lo harusnya dengan seperti itu, apakah menunjukkan level lo sudah lebih di atas, terus lo tetap lo harus support dan atau nggak support atau gimana atau kayak wah lu gara-gara udah Centang Biru jadi kayak kacang lupa kulit lu. Ya untuk lingkungan gue yang Centang Biru sih. Ini ada sih Centang Biru tapi beli Lagi diskon waktu itu. Lumayan murah King. Lumayan lah. nggak apa. Tapi lu support kan? Wah, gua tuan support 13 nama gua. Orang gue berat tengah aja lu posting kan? Iya, nggak gitu. Gue pernah ingat banget di Bali waktu itu kan dia dipanggil-panggil nggak noleh, dia lagi balesin komen, balesin DM, balesin komen gitu. Pantesan waktunya nggak pernah tidur. Tapi kalau Centang Biru mbak, ya kalau Centang Biru emang dia harus ngeluangin waktu untuk itu sih feeling gue. Oh oke. Menurut gue ya, karena emang gue juga sering dikacangin sama teman gue ini. Misalkan dia Berapa lama? Coba. Gue mau bandingin sama gue dikacangin nih waktu itu. menit. Oh gue 1 minggu. Berani. Itulah Centang Biru. Ada berarti. Ini ada. pembunuhan karakter teman-teman. Oke, balik lagi ke topik. Iya. Jadi Kalau ini- menurut lo misalnya nih dari scene electronic music di lo, tiba-tiba udah ada ya well known producer tiba-tiba yang tadinya dari circle lo terus dapat Centang klarifikasi Biru. dari Instagram, ada nggak tiba-tiba jadi kayak berubah gitu atau Ada. Kalau yang ngomong berubah ada. fenomena kayak gitu di mana-mana ada berarti. Kayaknya emang itu secara pribadi mental sih, tes mental buat yang Centang Biru sih. Kalau emang dia berubah, ya mungkin dia menganggap dia naik level. Katro aja gitu kan. Iya, kalau dengan bahasa UPI katro, menurut gue naik level. Cuman respon naik levelnya dia yang beda.
Tapi mungkin bisa aja nggak sih, maksudnya dengan dia centang biru terus berarti kan mungkin followersnya juga udah banyak, walaupun tidak selalu diukur dengan followers ya. Ya cuman dia emang do a lot of things aja, nggak sempet cek DM, nggak sempet komen karena memang kegiatannya itu di dunia real itu ada gitu, banyak gitu. Itu gimana ya? Ya kalau menurut gue ya oke, selain itu hak dia juga sih ya. Cuman menurut gue teman kita banyak teman centang biru Mbak. Cuman nggak pernah sampai hapus 2 hari sih buat ngebalas WhatsApp. Oh berarti dia parah banget ya nggak balas WhatsApp. Seminggu. Support itu kan bukan cuma mentok di sosial media ya. Nah oke. Bisa Kita banyak dengerin. banget aktivasi nyata di dunia nyata yang bisa lo lakukan. Jadi misalnya nih, kayaknya kau bilang seminggu karena pandemi saya di rumah aja, handphone saya dipakai nonton YouTube Pak sama anak saya Pak. Saya nggak tahu. Nggak ada waktu gitu buat. Bukan nggak. Tapi ngepost bisa. Jadi gue nih yang didis di sini nih. Padahal tadi dia mau balas dendam loh. Nggak, tapi menurut gue fenomena itu ada dan benar terjadi karena kan gini, kayak verifikasi di Instagram itu kan bisa melalui banyak metode. Ada yang karena dia ikut agensi, akhirnya agensinya ngasih proposal, akhirnya dia approve. Atau dia ikut label walaupun followersnya masih kecil, tapi tiba-tiba bisa dapat centang biru karena emang labelnya yang nyodok gitu kan. Instagram menerima hal-hal seperti itu. Atau ada juga yang manual karena dia mendaftarkan diri, bikin Facebook page, ngirim KTP, bisa juga akhirnya Instagram lihat dapat centang biru. Tapi menurut gue itu nggak menaikkan derajat siapapun sih, itu cuma perkara sosial media harusnya ya. Harusnya jadi kayak semua manusia pasti ada missnya lah. Kalau misalnya ini lagi terjadi di hip hop kayak ini kalau rapper centang biru lebih ini nih lebih kayak songong, nggak ada ngaruh-ngaruhnya menurut gue. Mau kata dia centang biru atau followersnya cuma 20, kalau emang dari basicnya songongnya ya songong. Kebetulan lu baru ngeliat. Jadi balik Karena lagi ke gitu ya, personal lagi ya. ada fenomena ini ya. Karena emang dia tiba-tiba centang biru, lu notice akhirnya. Kok dia songong? Enggak. Dan dulu songong, lu baru ngeh. Gitu. Emang songong. Emang songong. Oke, nah makanya beri dikit lah. makanya penasaran kan, ini tadi udah ada pembahasan. Menurut lo sekarang teman-teman ada nggak hubungan? Menurut gue pengen lo ada tulis di komen nih di bawah ya. H0 ya, HO adalah ada hubungan antara centang biru dan support. H0 ya. H1 tidak ada hubungan antara centang biru dan support. Menurut gue teman-teman, kalau misalnya centang biru ini nggak mau ngasih support, ya kita juga jangan mentalnya jangan tempe-tempe. Betul. Lu nggak butuh support siapapun buat maju. Betul. Kalau memang dia nggak mau giving back atau nggak mau kasih tangan, ya peduli setan. Lu jalan-jalan aja. Jangan kayak gue nggak bisa bang soal dia nggak support. Apaan emang dia bapak lu? Jalan-jalan aja. Jangan manja gitu. Nah itu mentalitas kayak gitu juga mesti dihapus sih. Iya betul. Nggak boleh. Lu nggak boleh terus nyalain keadaan nih. Jalan-jalan men. Mau centang biru kayak centang merah, centang oranye, jalan-jalan aja. Intinya lo bikin karya ya terus, ya kan gitu. Paling enak emang kasih ke circle pertemanan lo dulu. Yes, betul. At the end of the day kalau memang karya lo emang ya bagus, terus kemudian enak, terus kemudian got something gitu ya udah akan sendirinya ya. Gue percaya itu. Gue kemarin lihat postingannya Narto, dia ada ngomong gini, kalau emang lo beneran bagus, support yang datengin lu. Ya, betul. Lu nggak perlu datengin support. Bukan lo ngemis support gitu ya. Itu punchline kalau buat gue. Nice. Itu punchline Narto. Narto, siap. Ya. Tapi kita udah ngomong panjang lebar nih, Ting ya. Kita udah jalan berapa episode kok? Lupa. Ini 3. Oh ya, 3. Iya. Tahu kan gue. Udah ada 2 tamu. Udah 2 tamu. Tapi kita belum punya nama buat programnya ini, Ting. Nah. Iya, makanya kebetulan banget. Ini juga ada giveaway tiketnya. Mantap. Jadiin. Jadi segmen kita yang ada tamu-tamu ini. Itu belum ada nama. Belum ada nama ya, bukan belum ada judul ya. Belum ada. Belum ada nama. Jadi gue pingin selain tadi lo jawab yang H0 sama H1, gue pingin lo coba komen di bawah. Yes. Menurut lo nama segmen kita yang ada tamunya, yang membahas segala dan ngobrol-ngobrol panjang lebar ini. Panjang lebar itu enaknya segmennya namanya apa? Lo komen di bawah. Yang nanti nama segmen namanya yang lo saranin itu keren, yang kita akan pakai. Nah itu lo akan dapat 2 tiket untuk nonton Flash. 2 tiket nonton Flash. Gue boleh ikutan? Boleh.
Cuman ya belum tentu kepilih. Iya. Ya. Ikut aja dulu. Ikut aja dulu gitu kan gitu. Nah itu tiketnya lo bisa dapat 2. Jadi itu berupa link ya nantinya. Itu lo satu bisa lo keep buat lo, satu lo bisa kasih keluarga lo yang lain atau teman lo atau siapa. Keren. Gitu. Dan itu tiketnya untuk nonton di hari Sabtu dan di hari Minggu. Jadi di tanggal 15 dan di tanggal 16. Jadi satu tiketnya itu bisa 2 hari dan dapat 2 tiket. Jadi akan dapat daily tiket untuk 2 hari. Per orang itu akan dapat daily tiket untuk 2 hari. Oke. Gitu. Jadi teman-teman kalau ada saran untuk nama program kita nih di Hipopore segmen yang ini nih, kalian tulis saja nama yang paling keren akan kita pilih dan kita kasih hadiah tiket Flav. Betul. 2 hari bos. Langsung 2 aja hari, komen di bawah. 2 2 hari. Kan itu 40 artis lo bisa nonton, lo bisa mikirin nanti mungkin tahun depan lo bisa manggung di situ juga. Amin. Gitu kan? Amin. Amin. Dibanding lo mikirin centang biru ribet. Ribet. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya juga biar lo tahu kalau ada video baru dari kita. Ya. Oke. Jangan lupa bagikan ke teman-teman juga. Ya, dan thank you juga buat Mas Teng. Mas Teng, terima kasih lancar-lancar albumnya. Thank you banget teman-teman sudah nonton. Dan kita bakal balik lagi di episode ke depan dengan segmen dengan nama yang lo saranin. Yoi. Thank you so much, man. Thank you. Bye.